Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alkisah, suatu ketika pangeran yang menjadi putra mahkota pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid secara tiba-tiba jatuh sakit. Walaupun sudah didatangkan banyak dokter untuk mengobatinya, tetapi tidak seorang pun dokter yang sanggup untuk mengobatinya. Sehingga dibuatlah sayembara untuk semua orang dengan hadiah yang sangat menggiurkan bagi mereka yang bisa menyembuhkan penyakit sang pangeran. Namun hasil dari sayembara tersebut tetap tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang pangeran. Pada akhirnya datanglah Abu Nawas yang merupakan teman dekat sang raja, lalu menawarkan bantuan untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh sang pangeran. Sang Raja Harun al-Rasyid pun menerima tawaran bantuan dari Abu Nawas. Abu Nawas juga sadar bahwa dirinya bukanlah seorang dokter, sehingga beliau tidak membawa peralatan apa-apa untuk mengobati sang pangeran. Para dokter yang ada pada waktu itu juga kaget dan heran karena melihat Abu Nawas yang datang untuk mengobati sang pangeran. Ia datang tanpa membawa peralatan yang digunakan untuk mengobatinya. Para dokter tidak habis pikir, mungkinkah orang seperti Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran? Sedangkan para dokter yang mempunyai peralatan lengkap saja tidak bisa mengobati sang pangeran. Bahkan penyakit yang dideritanya pun tidak terdeteksi. Walaupun Abu Nawas mendengar perhatian dari banyak orang karena tidak membawa apa-apa, namun Abu Nawas tidak peduli dengan hal tersebut. Tibalah waktunya Abu Nawas dipersilahkan untuk masuk ke kamar sang pangeran. Abu Nawas kemudian menghampiri sang pangeran dan duduk di sampingnya. Terjadilah saling pandang memandang antara Abu Nawas dan sang pangeran. Lalu Abu Nawas kemudian berkata, "Saya membutuhkan seseorang yang sudah tua, yang pada masa mudanya mengembara ke pelosok negeri." Kemudian orang tua yang diinginkan oleh Abu Nawas didatangkan. Abu Nawas lalu menyuruh orang tua tersebut menyebut satu persatu nama-nama desa yang ada di daerah selatan. Dan ketika orang tersebut menyebutkan satu persatu nama desa yang ada di daerah selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas menyuruh orang tua tersebut kembali menyebutkan bagian barat, timur, dan utara. Setelah semua bagian negeri telah disebutkan, Abu Nawas meminta izin untuk mengunjungi sebuah desa yang ada di utara. Sang raja yang melihat kelakuan Abu Nawas merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." Abu Nawas kemudian menjawab, "Hamba bukan mau berlibur yang mulia." Sang raja kembali berkata, "Tetapi aku belum paham." Abu Nawas kembali menjawab, "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang." Abu Nawas kemudian pergi selama 2 hari untuk menuju desa yang berbeda di utara.
Setelah 2 hari, Abu Nawas pun kembali dari desa yang dikunjunginya tersebut. Abu Nawas kemudian menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu di telinga pangeran. Lalu Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Setelah itu, Abu Nawas kembali menghadap ke raja dan bertanya, apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran untuk tetap hidup? Sang raja balik bertanya, apa maksudmu? Abu Nawas kemudian menjawab, sang pangeran sedang jatuh cinta kepada seorang gadis desa di sebelah negeri ini. Bagaimana kau tahu? Tanya sang raja. Abu Nawas lalu menjawab, ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa yang ada di bagian utara negeri ini. Sang raja kemudian bertanya, apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas menjawab, menikahkan pangeran dengan gadis desa tersebut. Sang raja kemudian agak menawar, kalau tidak bagaimana? Abu Nawas kemudian berkata, cinta itu buta, jika tidak berusaha mengobati akibatnya maka ia akan mati. Karena sang pangeran adalah putra satu-satunya dan pewaris tunggal tahta kekuasaan, syarat Yang Mulia diberikan oleh Abu Nawas tidak mungkin untuk ditolak. Sang raja kemudian menyetujui saran yang diberikan oleh Abu Nawas. Mendengar persetujuan tersebut, sang pangeran kemudian berangsur-angsur pulih dan Abu Nawas diberi cincin oleh raja sebagai ucapan terima kasih. Begitulah cinta, ia bisa mematikan dan bisa membuat orang menjadi galau atau menjadi gila, bahkan menjadi mati. Akhir cerita, sang pangeran pun disatukan dengan gadis desa di ujung utara. Semoga cerita ini menghibur. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.